وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah yang jamaah dari Abdul Aziz bin Bas tujukan kepada siapa saja Allah berikan taufik dan mereka dalam himpunan takwa di apa istilahnya kondisi di mana seorang itu berada dalam rasa muncul ketika kita beribadah tidak di sisi khauf, kita tidak dalam sisi khauf, maka kita harus dalam sisi roja. Dan bagus lagi kalau dua-duanya itu bisa hadir. Jadi ketika kita beribadah itu, oh kenapa kamu sholat? Karena saya berharap surga. Kenapa kamu sholat? Karena saya takut akan siksa api neraka. Atau dua-duanya, ya saya sholat karena mengharap ridho dari Allah dan takut kalau kemudian sholat nanti dimasukkan ke neraka. Maka itu kondisi yang terbaik. Beliau rahimahullah mengatakan atau memulai risalahnya dengan mendoakan kita agar mendapatkan taufik. Ini bagaimana rasa cinta seorang muslim kepada muslim yang lain dan senang kalau seorang muslim itu mendapatkan petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Telah sampai berita kepadaku banyak kaum muslimin yang mengabaikan dalam masalah sholat wajib secara berjamaah. Mereka berdalih dengan pendapat sebagian ulama yang menggampangkan hal ini. Maka saya dalam hal ini berkewajiban untuk menjelaskan betapa pentingnya permasalahan ini dan betapa pentingnya dan tidak diragukan lagi bahwa mengabaikan sholat berjamaah adalah suatu kemungkaran yang sangat besar dan bahaya. Jadi beliau Allah mengatakan, ya orang yang menyepelekan sholat berjamaah itu adalah orang yang kemudian berada dalam kondisi yang mungkar yang besar dan bebas itu mungkar dan bahaya. Dan sudah dimaklumi bersama bahwasanya tidak layak bagi seorang muslim menganggap remeh suatu perkara yang kedudukannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya dan bukan oleh Rasulnya yang mulia SAW. Jadi nggak boleh kita meremehkan urusan ini. Barangkali Allah Ta'ala menyebutkan sholat di dalam kitab sucinya, berulang kali Allah menyebutkan tentang sholat, dia tinggikan kedudukannya, dia perintahkan untuk dipelihara dan melaksanakannya dengan berjamaah. Dan dia meringatkan bahwa mereka dan malas dalam melakukan ini adalah ciri orang munafik. Jadi orang muslim yang malas-malasan sholat itu berpotensi atau dikhawatirkan menjadi orang munafik atau khawatirnya dianggap oleh Allah sebagai orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, ya pelihara sholatmu dan pelihara sholat musnah kata Allah dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Dan bagaimana manusia akan mengetahui bahwa seorang hamba memelihara sholat dan mengagungkannya padahal dia telah meninggalkan sholat berjamaah bersama-sama dengan saudaranya kaum muslimin dan menganggap remeh kedudukan. Jadi dari perintah untuk mengagungkan sholat, menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin kamu akan disebut mengagungkan sholat kalau kamu nggak mau sholat bareng kaum? Dalam berfirman, sholat menunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalau roki ini berarti rukuknya nggak sendirian, berarti ada orang-orang yang lain. Ayat di atas jelas menjelaskan kewajiban melaksanakan sholat wajib dan berjamaah dan menyertai orang-orang yang sholat, artinya kaum muslimin. Dan sekiranya dimaksud ayat tersebut hanya menegakkan saja, maka tidak jelaslah korelasi gamblang dengan ujung ayat yaitu rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi kalau ini mungkin cuma sholat, kenapa belakangnya beserta dengan orang-orang yang rukuk? Ini menunjukkan sholatnya secara berjamaah karena Allah telah memerintahkan agar menegakkan pada awal ayat tersebut dan dia pun berfirman dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabat lalu kamu tidak mendirikan sholat berarti kan bareng-bareng tuh bersama-sama mereka maka adalah sekolahnya dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaatnya maka adalah mereka pindah ke belakangmu untuk menghadapi musuh dan tidaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat lalu sholatlah denganmu mereka kamu dan adalah mereka bersiap-siap dan ini cara sholat khauf. Pada di atas Allah mewajibkan sholat jamaah dalam kondisi perang dan penuh ketakutan. Maka bagaimana dengan kondisi damai? Kalau sekiranya sholat berpelikan meninggal sholat berjamaah, misalnya antara yang bersemacam serangan musuh itu lebih berhak untuk ikut meninggalkan sholat jamaah. Ya, kalau sholat sendirian itu baik, harusnya orang yang dalam perang ini nggak perlu ada ayat ini.
Tapi ternyata ayat ini hadir untuk mereka yang perang, jangan kamu tahu sendiri kalau perang itu kondisinya seperti apa. Kemudian memperhatikan ya kalau enggak olah nanti kena tembak dan seterusnya. Maka dalam kondisi itu pun ya Allah taala perintahkan untuk sholat. Nah, sehingga kalau kondisi seperti itu aja suruh berjamaah, maka kondisi yang tidak perang maka lebih wajib. Ya. Karena hal itu tidak terjadi, artinya tidak diperbolehkan sholat sendiri-sendiri, maka dapat kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu termasuk kewajiban yang sangat penting dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk meninggalkan. Dan dalam sebuah hati Bukhari dan Muslim tertulis lalu kemudian seorang untuk mengimaminya, kemudian aku beberapa orang untuk membawa menuju rumah orang-orang yang sholat untuk membakar rumah mereka di Nabi. Jadi Nabi itu apa namanya berandai-andai, berandai-andai tapi boleh di sini, bukan berandai-andai yang kok ya sekiranya ya, atau ada yang sholat imami, ada yang apa namanya menggantikan aku, nah aku tak sholat berjamaah, tak muter sehingga sholat pemain ta'awuf. Tapi ini nggak dilakukan ya. Nanti ada orang yang benar Nabi Muni bukan bakar-bakar rumah, enggak ya, ini belum pernah dilakukan. Jadi ini sebuah wa'id dan sebuah ancaman buat mereka yang tidak mau sholat yang ada di rumah, maka ya kemudian bakar sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya ya orang muslim harus berusaha sedemikian rupa untuk kemudian sholat berjamaah. Di dalam kita istri dan anak-anak berada di rumah mereka, misalnya aku bakar mereka. Di dalam saya Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku telah menyaksikan bahwa tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah di masa kami orang munafik dan telah jelas menafikannya atau orang sakit." Nah, jadi ini termasuk udzur kalau sakit silakan. Padahal ada di antara yang sakit berjalan dengan diambil dua orang untuk mendatangi sholat bersama. Jadi pet dibopong, dikandi, ya, itu kemudian mereka melakukan sholat berjamaah. Dan dia juga berkata, sebenarnya Rasul dari kami sunatan dan sunatan tersebut adalah jin yang dikomandasinya. Dan Imam Syafi'i juga berkata, dia berkata, barang siapa yang berjumpa Allah di kemudian hari dalam keadaan muslim, maka dia melihara sholat 5 waktu ini dan melakukannya di mana saja ada seruan adzan. Jadi mendatanginya, karena sungguhnya Allah telah menetapkan mencarikan jalan-jalan menuju hidayah dan sungguhnya melakukan sholat 5 waktu adalah berjamaah. Dengan berjamaah adalah termasuk jalan-jalan menuju hidayah. Jadi kalau mendapatkan hidayah sholat jamaah, maka sekiranya kalian sholat di rumah-rumah kalian jalan sunnah Nabi kalian, dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian akan tersesat. Dan dia ada seorang yang bersuci wudhu lalu melakukannya dengan sempurna, kemudian datang ke salah satu masjid di antara masjid-masjid yang ada, melainkan Allah mencatat sebagiannya kebajikan untuk setiap langkah yang ia ayunkan, dan dia mengangkatnya 1 derajat karena langkah itu, serta dia menghapuskan padanya satu dosa. Sungguhnya kami telah menyaksikan bahwa tiada seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masa kami kecuali orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya, dan sesungguhnya ada orang yang diapit oleh 2 orang menuju masjid hingga didirikan risau. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang buta yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada orang yang menuntutku ke masjid, maka ada bagiku untuk sholat di rumahku." Maka Rasulullah SAW berjawab, "Apakah kamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Kalau itu penuhilah panggilan itu." Artinya orang buta sekalipun kalau masih mendengar adanya adzan maka dia wajib ke masjid. Dan juga ada hadis sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengarkan seruan adzan lalu ia datang jamaah itu, maka tidak sah sholatnya kecuali karena wudu. Jadi ancaman tidak sah. Suatu ditanya apa udzur itu? Kemudian dia menjawab itu atau tahap. Ada 2 udzur itu. Dan kalau ngomongkan takut serangan musuh, ternyata tadi ada sholat. Oh, ini menunjukkan bahwasanya ini pun bisa dilakukan sendirian kalau tidak memungkinkan untuk sholat. Oh, dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang kewajiban sholat berjamaah dan kewajiban melakukannya di masjid-masjid yang diizinkan Allah untuk ditinggikan dan disebutkannya nama Allah sangat banyak sekali. Maka kewajiban setiap muslim adalah memperhatikan masalah ini dengan segera melakukannya serta menganjurkan dan menasihati anak, keluarga, dan yang untuk ini sebagai ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan supaya terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan jauh dari sifat-sifat yang disebutkan dari orang-orang munafik yang dinyatakan oleh Allah, dan sifat yang tercela di antaranya adalah kelalaian mereka dalam sholat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik itu
yukhadi'una Allah wallahu yukhadi'unahum. Ya, mereka itu menipu Allah dan Allah menipu membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, wa idza qila sholat qamu sholat, mereka berdiri dengan malas, yura'unan nas, mereka hanya riak di hadapan manusia, wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak menyebut Allah di ragu antara iman atau kafir. Tidak masuk ke golongan orang yang beriman, dalam golongan orang kafir. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan dapat mendapatkan jalan untuk yang betul baginya. Sesungguhnya meninggalkan sholat bersama merupakan penyebab dari pengabaian pelaksanaan sholat secara keseluruhan. Jadi orang yang kemudian meremehkan sholat berjamaah, maka dikhawatirkan dia termasuk orang-orang yang meremehkan sholat secara keseluruhan. Sudah dimaklumi bahwa meninggalkan sholat adalah suatu kekafiran. Jadi Syekh bin Baz termasuk yang keras ya. Jadi orang yang tidak umumnya orang yang murtad itu. Ikuti Syekh Utsaimin, diikuti oleh Shalih Al Fauzan dan nah, karena Nabi SAW bersabda, bainal muslimi wal musyriki wal kufri, karena antara orang Islam, orang musyrik dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Ini hadis di Jabir radhiyallahu anhu. Ya, al-ahdu bainana wa bainal al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkis sholat. Perjanjian antara kami dengan mereka, orang-orang munafik dan kafir, adalah sholat. Komentar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kedudukan sholat, kewajiban pemeliharannya, makanya serta peringatan sholat tepat pada waktunya dan mendekatkan Allah bersama-sama saudara di masjid-masjid sebagai kepatuhan kepada Allah Rasulnya dan agar terhindar dari murka Allah dan kemurkaannya. Dan apabila kebenaran dan dalil-dalil telah jelas, boleh bagi seorang pun menyimpang darinya karena pendapat si fulan atau si alan. Sebab Allah SWT berfirman, ya, kemudian jika kamu berpendapat sesuatu bisa kalau dulu bila Allah boleh, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Walimin azani Allah wa iyyakum, kemudian Allah juga berfirman, maka adalah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan, ayyusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, atau mendapatkan azab pedih. Sudah diterangkan lagi bahwa sholat berjamaah itu mengandung faedah yang sangat banyak dan masalah yang sangat jelas, diantaranya adalah saling mengenal ta'aruf. Jadi dengan sholat berjamaah kita saling mengenal, saling menolong, kemudian kita tahu bahwa saudara kita sakit, kita bisa tolong. Dalam kebajikan dan ketakwaan, saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran, memberikan dorongan kepada orang yang lalai, membongkar orang munafik dan jalan-jalan mereka. Nampakkan syiar-syiar agama kepada segala hambanya, berdakwah di jalan Allah dengan lisan alhamdulillah lain yang masih banyak. Sebagian ada orang yang berkadang di malam hari hingga terlambat melaksanakan sholat subuh, dan lagi ada yang sholat isya. Tentu hal seperti itu merupakan kemungkaran besar dan merupakan tasyabuh bil munafik wabil kufar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tempat yang paling bawah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dan lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat munkar, telah lupa kepada Allah. Allah melupakan mereka, dan sungguhnya orang-orang munafik itulah orang yang fasik, orang-orang laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir ke jahanam, mereka ke dalam cukuplah neraka bagi mereka dan mereka pedih. Kemudian firman Allah tentang mereka, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkahnya melainkan karena dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan enggan. Maka janganlah harta benda dan anak mereka hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberikan harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan nyawa mereka dalam keadaan kafir.
Orang-orang yang kemudian di atas kemaksiatan kok dikasih rezeki sampai tertipu daya. Nanti orangnya akan jatuh dalam kondisi yang lebih buruk lagi kalau nggak segera sadar. Maka wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan waspada dari menyerupai meniru sikap alasan mereka dalam menjalankan sholat dan pengabdian mereka dalam melaksanakan sholat isya, sholat subuh secara berjamaah agar tidak dihimpun bersama-sama mereka. Jadi kalau kita belajar jadi kayak mereka ya, lama-lama jadi kayak mereka, dikumpulkan bareng mereka. Dalam riwayat hadis Nabi SAW bersabda, sholat yang paling berat menurut orang mereka adalah isya dan subuh. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang terkandung padanya, saya akan mereka mendatangi sholat itu untuk berjamaah sekalipun dalam kondisi merangkak. Kemudian sabda Nabi lagi, barang siapa meniru menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan itu. Imam Ahmad, ya, riwayat Imam Ahmad bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini bukan sallallahu alaihi wasallam, dengan sanad hasan. Semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepada pembaca menuju keridhaannya dan kewajiban di dunia dan di akhirat, dan semoga Dia melindungi kita dari kejahatan nafsu, amal buruk kita, dan dari perbuatan yang menyerupai orang kafir dan munafik. Sesungguhnya Dia Maha Murah lagi Maha Mulia. Intinya ya, pada risalah ini saya mau berpendapat ya, merocikan pendapat-pendapat dari sekian pendapat yang mewajibkan sholat berjamaah di masjid. Nah, hanya udzur yang bisa menggugurkan kewajiban itu adalah sakit atau kondisi takut, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab ini tadi. Sehingga seorang muslim ketika mendengar adzan atau bahkan sebelum adzan atau bahkan kalau mengetahui kapan adzan, maka sebaiknya segera bersiap-siap untuk menuju masjid. Tidak usah dipedulikan temannya, ya, fokus pada dirinya sendiri untuk kemudian segera mengejar rahmat Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera gitu kan. Jadi nggak usah kemudian temanku masih santai-santai, biarin aja gitu. Karena nanti ya al akhilau yauma idzin ba'dhum bi ba'din adu illal muttaqun. Nanti pada hari kiamat itu ya orang-orang yang berteman, orang-orang yang dekat, maka mereka lain akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Fal yatanafasil mutanafisun, yaitu orang-orang yang kemudian kebajikan satu sama lain. Tapi kalau kemudian saling malas-malasan, maka ya mereka semua nanti akan saling tuduh. Ya, mereka semua akan saling tuding, mereka semua akan saling memarahi satu sama lain. Tidak usah kemudian dipedulikan temannya, segera bersiap-siap, ya toh, ke masjid. Kalau perlu kamu yang adzan itu jauh lebih baik, syukur-syukur kamu yang masjid itu tambah baik lagi. Maka semua kebajikan yang kamu kerjakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala di rumah-rumah Allah, insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik di kehidupanmu di dunia, wabil khusus juga tambah di akhirat nanti. Wallahu taala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.